teman-teman. Jadi kemarin tuh ternyata nggak hujan ya, seperti hari-hari biasa. Biasanya kan kalau apa BSD tuh tiap hari hujan ya, tiap hari hujan. Tapi kemarin nggak hujan, cuma pagi ini bener-bener apa nyaman banget gitu ya. Thank you sekali lagi buat Vina. Ya, hari ini sebentar ya, kenapa slide saya nggak bisa turun? Oke, sebelum mulai seperti biasa kita bersyukur ya. Kita bersyukur. Saya mau cerita tentang syukur saya hari ini ya. Banyak yang mesti disyukurin. Pertama-tama saya berterima kasih pada sistem karena saya hari ini udah bisa sharing buat teman-teman. Hari ini nggak ada pembelajaran ya. Nggak ada yang berat-berat, jadi ringan, ringan dan lucu. Nggak lucu sih. Karena memang saya cuma mau sharing aja gitu ya. Sharing dari pengalaman saya selama saya di New Skin. Dan yang pertama itu saya terima kasih. Yang kedua saya terima kasih karena anak saya baru saja kuliah ya, teman-teman ya, sudah kuliah, sudah keluar dari sarang gitu ya. Kalau emak-emak lain tuh kan udah kayak galau, udah baper gitu ya, ditinggal anak-anak gitu ya, hidup sendiri gitu ya. Gimana gitu. Teman-temanku juga semuanya udah pada nanti lu gimana? Lu kok kasih sih gitu ya, anak-anak pergi kok gimana? Nanti sendirian bla bla gitu. Tapi aku kayak tenang aja gitu. Maksudnya ya itu yang terbaik buat mereka gitu ya, dan aku percaya aku nggak akan apa-apa, dan ternyata memang ya aku nggak apa-apa gitu. Aku bersyukurnya aku happy karena aku punya kesibukan ya, punya suatu kesibukan yang sangat positif di sini di New Skin ya. Setiap hari ketemu orang, tiap hari bantuin orang gitu ya, tiap hari kerjanya cuma ngopi-ngopi cantik gitu ya. Siapa yang nggak seneng kan ya? Kalau kalau ke rumah orang disuguhin makanan gitu ya, kalau janji ke mall pasti makan gitu ya, dan cantik gitu ya, nggak ada yang perlu di apa disedihin, nggak ada yang perlu dibaperin ya, semuanya kayaknya happy ya. I have such a good life. Nah jadi tapi dari dibalik semuanya itu ya teman-teman ya, kita bersyukur dulu apa kita berterima kasih dulu ya. Kalau kita dapat sesuatu yang bagus dan kita bersyukur, itu namanya terima kasih. Tapi kalau kita bersyukur dulu, itu happiness akan datang dengan sendirinya. Jadi pada saat kita mensyukuri kehidupan kita ya, hal-hal kecil apapun itu ya, pagi yang cerah ya, meskipun tadi ada yang bilang banyak nyamuk, tapi aku tidak merasakan nyamuk gitu ya. Eh, apa pagi yang cerah, terus udara yang segar gitu ya, ada air pagi ini bisa mandi gitu ya, bisa ngopi gitu ya. Semua kita syukuri. Dengan mensyukuri itu, kita hidup kita jadi nggak beban ya, jadi happy ya. Nah, Tara, mungkin ada yang udah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat nih transformasi saya ya before new skin. Siapa yang tahu ya, saya pernah seperti ini ya. Jadi inilah video foto aib saya ya. Saya sedikit perkenalan, saya seorang ibu rumah tangga, saya tinggal di BSD, saya punya putri kembar seperti kata Vina, dan dulunya saya nggak bekerja ya, saya tidak bekerja. Sebetulnya dulu-dulu tuh saya selalu mempunyai masalah kegemukan ya. Jadi itu udah genetik dari ibu saya ya. Ibu saya itu fighter ya, warrior ya. Di usia 90 tuh beliau masih mengupayakan badan yang sehat dan langsing ya. Nah, ini kayaknya nurun ke saya nih gitu ya. Tapi saya dapat juga genetik gemuknya itu ya, yang gampang gemuk ya. Jadi saya fight ya all my life. Dulu SD sempat kekurusan banget gitu ya. Bermasalah dengan hormon, period saya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya dibawa ke dokter hormon, akhirnya saya jadi gemuk ya. Dan waktu kuliah tuh puncak-puncaknya ya, saya gemuk ya. Suatu saat akan saya tampilkan ya video teraib saya ya, foto teraib saya ya. Tapi ini belum teraib loh yang yang hari ini ya. Jadi ya tunggu tanggal mainnya. Nah, jadi saya udah apa ya, ya yoyo lah, you can say yoyo ya. Jadi ntar gemuk, ntar kurus gitu ya. Tapi saya memang memang orang yang sebetulnya cukup apa memperhatikan penampilan karena saya nggak mau gemuk ya. Saya nggak mau gemuk mungkin apa ya, kalau kalau kayak skincare muka gitu saya nggak gitu terlalu care banget. Tapi kalau gemuk tuh kayak kayak mami saya tuh udah ngajarin dari muda gitu ya, harus perempuan tuh muka tuh nggak terlalu penting lah, secondary, yang penting badan tuh harus bagus gitu. Kalau badan bagus tuh ya udah pasti cakep aja gitu loh. Jadi itu saya percaya ya, saya percaya ya. Jadi saya berusaha punya badan yang bagus lah ya. Nah, tapi sejalan dengan saya menjadi ibu rumah tangga dan punya kehidupan yang nyaman ya, saya harus lihat-lihat jam juga nih, jangan sampai kebablasan. Eh, saya tuh ya menggemuk dan mengurus, menggemuk dan mengurus, dan waktu
saya jadi ibu rumah tangga itu saya pure ibu rumah tangga. Jadi saya tidak bekerja, saya nyaman, semuanya di-provide oleh mantan suami saya, dan saya punya kehidupan yang nyaman. Tapi di balik kehidupan yang nyaman itu, saya tidak mempunyai kesehatan yang baik karena ya pas akhir-akhirnya itu di COVID ya, berujung pada COVID itu saya terjadi peningkatan berat badan yang luar biasa. Saya yang tadinya aktif sempat sebelum COVID itu sempat beberapa tahun sebelum COVID saya buka bimbel. Jadi saya ibu rumah tangga meskipun saya udah nggak usah kerja, nggak boleh kerja bahkan gitu ya. Saya bahkan nggak boleh kerja. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa sih kalau nggak kerja, saya harus kerja ya. Akhirnya mantan suami memperbolehkan saya buka bimbel ya pada saat itu ya. Tapi bimbel berjalan dengan baik ya. Tetapi tidak seperti yang saya harapkan dan pada waktu COVID kita terpaksa tutup ya. Sama seperti bisnis-bisnis lain, apalagi ini bimbel loh yang ngumpulin anak-anak gitu ya dalam satu ruangan ada berapa belas anak gitu. Saya ngajar mungkin waktu itu sampai 12 anak dalam satu kelas ya. Jadi itu harus tutup ya. Padahal kita udah sewa tempat, bla bla ya, udah invest di situ ya. Dan itu sempat selama setahun atau lebih saya akhirnya di rumah aja ya, bahkan anak-anak sekolah pun juga lewat Zoom. Nah, itu yang menyebabkan saya akhirnya jadi gemuk seperti ini ya. Kesehatan saya mulai memburuk. Nah, hari ini saya nggak mau membahas tentang kesehatan itu, tapi saya lebih kepada how I met New Skin. Dari seorang Angel ya, ini teman gereja saya ya, teman gereja saya yang sebetulnya sudah bertahun-tahun kita kur bareng ya, kita latihan kur bareng ya, kita pelayanan nyanyi di gereja gitu ya, meskipun suaranya pas-pasan sih, saya ya. Nah, kita nggak deket, awalnya kita nggak deket, beliau seorang pengusaha garment, kita nggak deket, tapi karena karena Tuhan lah ya, Tuhan yang menentukan ya, akhirnya kita dipertemukan. Dan kita mau pelayanan ceritanya di COVID ini. Kita mau pelayanan itu bantuin Romo menjual sayuran. Nah, yang di sebelah kanan itu foto Romo-Romo yang berdiri di sebelah saya itu, yang pakai baju garis-garis itu Romo yang orang Indonesia, yang duduk itu Romo dari Itali. Jadi ceritanya Romo ini dipercayai dengan satu lahan yang luas banget ya, perkebunan di puncak ya, di puncak di Ciawi ya, yang besar banget hektar-hektaran. Tetapi awalnya itu mereka punya bisnis, bukan bisnis, mereka menjalankan retret, rumah retret. Jadi ada rumahnya gitu ya, ada perkebunannya. Itu enak banget ya. Kita di sana diajak breakfast, lunch gitu ya. Pengennya sih stay sampai dinner gitu ya. Enak banget ya makanannya, rotinya pun dibikin homemade gitu ya. Nah, harus tutup, semua kegiatan harus tutup. Bayangkan yang tadinya mereka self sufficient ya, maksudnya mereka nggak dapat dana dari mana-mana, mereka cari dana sendiri, mereka berkebun sendiri, mereka dapat uang dari hasil mereka ngadain retret gitu ya. Tiba-tiba harus tutup retretnya selama 2 tahun lebih dan itu mereka struggling ya, struggling ya akhirnya kita tergerak lah untuk membantu dan kita nggak dapat untung sepeser pun ya. Kita membantu mereka memang untuk jualan sayur. Jualan sayur itu eh, di klaster-klaster ya, yang mana awal-awal tuh kita nganterin loh door to door, kita nganterin, kita nggak dapet apa-apa, kita take order gitu ya, kita ambil pesanan, kita bahkan mengunjungi. Ini kunjungan saya yang pertama ya, yang luar biasa ya. Ini berkesan banget sampai kapanpun karena di masa COVID kita nggak boleh keluar rumah, harus pakai masker. Di sini nggak usah pakai masker teman-teman. Jadi bisa menghirup udara pegunungan yang oke banget, yang seger banget gitu ya, bisa menikmati kebersamaan tanpa harus pakai masker. Di sini ini nggak ada yang pakai masker dan mereka semua nggak ada yang terkena COVID ya. Nah, dari perjalanan di sinilah akhirnya ya Tuhan membuka jalan saya. Saya dipertemukan oleh Cimaria ya, sponsor saya, dan beliau pertama kali mendengar kalau saya bercerai ya. Itu saya udah bercerai kayak 3 tahun sebelumnya, tapi karena memang kita tidak terlalu dekat, saya belum ngomong ya sama beliau ya. Akhirnya beliau bilang, oke, kamu jalani bisnis ini. Bayangin ya, jadi kalau teman-teman ya join New Skin karena suatu produk, saya join New Skin karena saya mau join bisnisnya. Ya, yang ternyata bisnisnya itu nggak main-main. Ini loh teman-teman, ada passive and exponential income yang saya nggak akan dapetin kalau saya bisnis bimbel, atau saya bisnis makanan, atau saya bisnis apapun. Jadi waktu saya melihat potensi yang besar ini ya, di mana New Skin itu sudah ada di 54 negara, sudah 40 tahun ya ada di dunia ya.
kenapa saya nggak mau join ya dengan perusahaan yang seperti ini? Eh, Pada awalnya mungkin saya berpikir, apalah saya ini gitu ya, cuma seorang ibu rumah tangga ya, apa bisa gitu kan ya. Tapi beliau meyakinkan saya, kamu pakai produknya. Nah, kebetulan juga. Jadi nggak ada, sebetulnya bukan kebetulan ya, jodoh-jodohan ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya, pada waktu kita share ke orang ya, seseorang ya, teman dekat, saudara, bahkan tetangga, kita nggak pernah tahu loh mereka ada di stage mana dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu benar-benar memang ini yang saya butuhkan ya. Jadi tadi sayur itu mungkin sebagai background ya. Eh, Pada akhirnya saya menjalankan ini dan saya bertransformasi dan kesehatan saya menjadi baik. Nah, inilah transformasi saya. Jadi dari yang bulat-bulat ya, jadi langsing-langsing. Dan kalau teman-teman sempat berjumpa dengan saya kapan-kapan, saya masih yang seperti yang 2024 ini loh. Ya, usia saya 52 tahun, saya punya anak kembar dan saya nggak rebound ya. Kalau di produk-produk yang dulu ya, saya udah minum segala macam deh teman-teman, teh pelangsing ya, udah ke dokter gizi ya, udah herbal, udah diet keto ya, skip dinner ya, segala macam kita udah lakukan ya. Cuman intermittent saya belum lakukan. Nah, tapi itu semuanya rebound, itu semua tidak membawa hasil karena itu tidak ada perbaikan di metabolisme ya, yang ternyata hanya dimiliki oleh TR90. Nah, kalau teman-teman lihat begini ya, percaya nggak sih umur saya 52 tahun? Percaya nggak yang sebelah kiri itu saya baru umur berapa berarti? 48 tahun ya. Ya, tapi saya makin muda ke sininya. Ya, saya makin muda ke sininya ya. Jadi saya happy banget ya dengan satu program, dengan hanya 3 bulan berprogram, saya mendapatkan tubuh ideal, mendapatkan kesehatan ideal, dan yang pastinya mendapatkan bisnis ya, yang saya bisa jalankan ya, yang saya happy banget bisa jalanin bisnis ini, bertemu dengan orang-orang di sini yang menurut saya adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, ini adalah programnya. Mungkin teman-teman, sebagian dari teman-teman sudah memakai ini. Kalau yang belum memakai dan masih mikir-mikir, ini benar-benar harus kudu wajib teman-teman ya. Karena disinilah akhirnya kita menemukan kesehatan yang sesungguhnya ya. Kita menemukan apa ya, ya dikembalikan lagi ya tubuh kita seperti waktu kita masih muda ya. Jadi ada peremajaan di situ gitu ya. Ada perbaikan kesehatan, ada pelangsingan gitu ya. Jadi benar-benar holistik lah secara keseluruhan ya. Muka awet muda, badan tidak bergelambir gitu ya. Sehatnya pasti dapat gitu. Mau sakit apapun akan membaik karena memang sumber penyakit itu sebetulnya dari lemak. Nah, kalau ada yang bilang TR90 mahal, banyak nggak yang bilang TR90 mahal? Sama, saya juga dulu bilang mahal ya. Mahal ya meskipun dicicil 6 bulan ya. Tapi perhatikan teman-teman, bariatrik itu 60 juta loh. 60 juta untuk lambung kita dijahit ya. Jadi dijahit lambungnya, lemaknya itu dibuang ya. Kemarin Joni atau siapa yang bilang lemak emang bisa dibuang? Lemak itu harusnya dibakar kan, bukan dibuang gitu ya. Jadi enggak dibuang secara paksa. Tapi ini dijahit lambungnya supaya kita nggak mau makan. Jadi supaya kita nggak mau apa, nggak bisa eh, apa, nggak lapar, bisa makan pun sedikit. Dan ini saya udah pernah cerita sebelumnya. Saya punya sepupu yang udah menjalankan ini. Dan dia 3 bulan balik lagi. Bener-bener dia tuh kayak 3 bulan tuh dia turun drastis banget ya, 10 kilo ya. Saya ngelihat banget mukanya jadi tua gitu ya, badannya bergelambir gitu ya, beda banget sama kalau pelangsingan yang kita jalankan melalui TR90 itu beda banget ya, kita badan mengencang gitu ya, nggak ada gelambir-gelambir gitu, muka tambah awet muda gitu. Dan yang pasti di sini tidak memperbaiki metabolisme teman-teman, sama juga dengan yang ini. Nah, siapa sih yang hari-hari ini nggak mau sedot lemak ya? Semua orang mau sedot lemak ya, tapi saya sih nggak mau ya. Saya akan mikir ini sesuatu yang saya nggak akan lakukan karena kita tahu ya imbasnya ya, efeknya dari sedot lemak ini memang kayak apa sih, instan ya. Orang tuh nggak mau berproses, orang tuh nggak mau susah-susah diet, jaga makan, olahraga, tapi orang maunya yang instan. Harganya iya dari 39 sampai 95 juta. Dan ini perbagian loh teman-teman. Kemarin ada yang cerita satu tangan 25 juta gitu ya. Satu perut berapa gitu ya, tinggal di total gitu ya. Jadi ini sih
mahal banget, dan itu efek sampingnya banyak banget ya, ngeri banget ya, akan terjadi gumpalan darah di paru, pendarahan di kulit, pembengkakan, bahkan kematian sel kulit, masalah jantung dan ginjal, bahkan ada beberapa yang meninggal, dan itu tragis banget ya. Dan yang paling penting juga tidak memperbaiki metabolisme. Kalau hari-hari ini orang melakukan intermittent ya, aku intermittent aja, nggak bayar kok, murah, dan itu bisa berusaha turun berat badan. Ya, you can lose weight ya, bisa lose weight, tapi yang turun itu apa? Bukan lemak, saudara-saudara. Kadang-kadang itu otot yang turun, karena kita tidak bisa kontrol ya apa yang turun ya. Pada waktu kita menjalankan intermittent dengan makan yang benar ya, yang sehat, yang sesuai, banyak makan protein, mungkin otot kita akan naik dibarengin dengan olahraga. Tapi kebanyakan di luar sana orang-orang yang menjalani intermittent ya cuman puasa-puasa aja, cuman nggak makan aja, tapi mereka nggak ngerti pola makan yang benar. Mereka tidak didampingi dengan coaching, mereka tidak tahu cara makan yang benar, sehingga penurunan itu akan hanya ada penurunan air mungkin, bahkan penurunan otot yang membuat kamu makin tua, kamu makin bergelambir ya, kamu makin kesehatannya nggak dapat. Mungkin kurusnya iya, tapi bergelambir buat apa? Wajahnya tua buat apa? Terus tidak memperbaiki metabolisme. Itu buat apa? Jadi buat saya itu nggak ada gunanya. Buat saya itu cuma sesuatu yang instan, yang kayaknya memecahkan masalah, padahal itu menimbulkan masalah ya. Jadi ya, itu saya mau cerita sedikit ya di masa COVID ya. Tadi kan saya orang yang sebetulnya ibu rumah tangga yang cukup nyaman, semua sudah di-provide, tapi saya mau tetap berusaha, teman-teman. Karena saya yakin setiap wanita itu punya potensi ya. Ibu Kartini aja ya udah emansipasi kita loh gitu ya. Wanita itu harus punya emansipasi gitu ya. Punya kesempatan untuk memilih, punya kesempatan untuk bekerja. Dan ini di masa tahun 21 abad 21, masa saya menjadi ibu rumah tangga yang di rumah aja gitu ya. Nah, saya mencari kesempatan ini pada masa COVID itu, akhirnya pada waktu bimbel saya tutup sempat jual masakan ini ya. Siapa yang juga sama kayak saya? Semua buka PO ya, semua buka PO, semua jadi master chef ya, semua jadi pintar masak, pintar baking gitu ya. Luar biasa. Karena memang ini yang dicari gitu ya. Susah banget mendapatkan bahan makanan gitu. Orang nggak bisa ke restoran gitu, sehingga ini laku banget ya, laku ya. Kita bahkan pernah sampai jual gado-gado tuh 105, 160 porsi, something like that gitu ya. Dan itu mama saya yang ngulek loh ya. Jadi saya yang marketing itu kerjasama dengan mami saya ya. Beliau yang saya bilang tadi is a warrior ya, luar biasa ya. Beliau masak ya, cuma dibantuin ya, ada kakak saya satu, ada mbak satu gitu ya. Kita tuh masak buat ratusan porsi gitu ya, ngebayang nggak ya capeknya kayak apa gitu ya. Duitnya nggak ada gitu. Duitnya tuh nggak terasa, tapi capeknya itu luar biasa. Nah, jadi enak nggak sih jualan kayak gini? Kayaknya enak ya, kayaknya enak. Ih, banyak lo PO-nya gitu kan. Ih, laku lo gitu, kayaknya enak ya. Nah, seperti warung ini teman-teman. Kalau teman-teman imagine teman-teman punya satu gerai ya, satu gerai warung. Teman-teman itu dapat penghasilan 1 sampai 3 juta. Rata-rata ya, rata-rata untuk satu warung ya. Teman-teman mungkin masih bisa punya 10 warung, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau teman-teman mau punya 155 warung, mabok nggak teman-teman? Pastinya mabok ya. Nah, bandingkan warung dengan Indomaret, katakanlah. Indomaret, lihat ya. Total gerainya di tahun 2018 itu udah 15.000. Di tahun 2018 omsetnya sudah 129 miliar. Nah, ini perbedaan yang sangat mendalam ya teman-teman ya. Perbedaan apa yang akan kita bisnis apa yang akan kita jalanin itu menentukan banget ya. Kalau hari ini buka Indomaret tuh kayak gampang banget ya, di setiap kayak 100 meter gitu, 200 meter ada Indomaret gitu ya. Karena memang semudah itu ya, segampang itu, karena mereka punya sistem ya. Jadi nggak bisa tuh kalau mau apa sukses bikin warung bisa, tapi berapa duitnya? Terus capeknya kayak gimana gitu loh ya. Jadi ya memang harus bangun jaringan gitu, hanya bisa berbentuk franchise seperti ini gitu ya. Seperti juga yang dilakukan New Skin. Jadi pola pikir itu menentukan hasil. Kalau teman-teman bilang bisa gitu ya dengan bikin warung ya, dengan bikin buka PO bisa sukses.
Ya, boleh dicoba gitu ya. Tapi kalau saya mau jaringan, saya mau duplikasi, saya nggak mau bikin bikin satu warung, bikin dua warung, saya yang kerjain semua gitu ya. Tapi saya pengen bawa orang-orang yang saya ajak ke bisnis New Skin ke sistem ya. ST itu sudah menyediakan teman-teman. Jadi luar biasa ya sistem Success Together ya, bisnis kita ini walaupun New Skin ya, tapi kita berpartner dengan New Skin, kita itu ST, kita itu Success Together, dan mereka itu udah siapin buat kita apapun yang kita perlukan untuk duplikasi. Jadi mau buka berapa banyak gerai, mau punya berapa banyak member gitu ya, kita bisa di sini. Nah, saya balik lagi ceritain ya. Di awal-awal saya program ya teman-teman ya, bahkan itu waktu itu cuman baru katakanlah seminggu ya, seminggu saya berprogram ya, itu saya belum apa ya, belum diajarin, belum di training ya, belum di training caranya gimana, ini ada kontrol kompleks gitu, ada jump start gitu ya, saya semuanya otodidak ya, belajar sendiri karena pada waktu itu memang COVID. Meeting itu tidak ada Monday system meeting. Mungkin ada BSI ya, pada waktu IBP itu ada BSI ya, tapi waktu itu saya belum IBP ya. Jadi saya hanya sharing ya, saya pergi ke tempat yang jauh banget bertemu dengan sepupu saya yang menurut saya dia harus pakai ini program yang luar biasa. Dan itu saya pergi, saya hanya ajak mami saya, ii saya, koko saya, cici saya, itu saya nggak sama upline. Saya yang presentasi, ya. Saya presentasi berdasarkan apa yang saya alamin, benar-benar berdasarkan apa yang saya rasakan. Hanya perlu semangat, antusias gitu ya, dari hati gitu ya, sharingnya gitu ya, sampai orang-orang ini mau loh langsung join loh. Aku juga bingung ya. Waktu itu dibawain, kita naik satu mobil nih ya, satu mobil rame-rame ke sana ya, karena memang ini saudaranya, cicinya dari mami saya ya, cici sepupu ya. Ini anaknya, ini sepupu saya. Dan itu dibawain, dipinjemin sama upline tuh, seingat saya ya, 2 TR90 dan 1 duo. 2 TR90 dan 1 duo. Dan saya closing, teman-teman. Saya langsung closing ya. Nah, ini orang-orang yang pergi dengan saya ya. Jadi yang paling sebelah kanan itu mami saya, yang tadi saya cerita. Sebelah kiri itu cicinya, cici sepupunya yang tinggal di Pamengpek, namanya Pamengpek kalau teman-teman tahu ya. Saya pun nggak pernah kenal orang yang tahu gitu ya daerah Pamengpek ya, di gunung sana ya, di gunung ya, satu gunung ya, yang memang perjalanannya dari Garut tuh masih jauh banget gitu, berkelok-kelok. Dan beliau tinggal di sana dengan anak-anaknya. Dan yang sebelahnya beliau itu adiknya, jadi adik sepupunya mami saya. Nah, akhirnya duonya ini juga diambil oleh ii saya ini yang pakai baju garis-garis putih ya. Jadi kita sama-sama pergi ya, dengan membawa TR dan duo ya, dan itu saya closing teman-teman. Semudah itu, ya, semudah itu, ya. Nah, anything is possible ya. Tadi saya masih seminggu, terus saya terangin ke sepupu saya, langsung closing ya. Meskipun teranginnya nggak tahu ya. Saya nggak perlu jelasin itu kontrol apa, kompleks, nggak perlu. Saya cuma bilang, ya pokoknya ini menurunkan berat badan banget loh. Ini nyaman banget gitu ya, enak banget dipakainya. Pokoknya nggak berasa kayak emosi gitu ya, nggak kepingin makan gitu ya, bisa ngerem sendiri gitu. Hanya kayak gitu-gitu aja, bener-bener saya cuma sharing apa yang saya rasakan. Nah, ini ada Betty ya. Betty itu tetangga saya. Lihat dari penampilannya. Ini baru belum mulai program ya. Dia hanya 46 kilo dan dia hanya turun 4 kilo, teman-teman. Tapi ternyata bukan itu yang dicari. Waktu saya bahkan nggak tulis Betty di dalam name list saya ya. Nah, lucunya cerita gini. Jadi hari ini saya cerita-cerita aja ya, teman-teman ya, santai aja. Nah, waktu saya lagi bertemu dengan tetangganya Betty, which is Lenny ya. Lenny itu teman-teman gereja, teman tetangga juga ya, lingkungan. Saya tuh menawarkan Lenny karena Lenny itu punya suami yang eh, kanker dan gemuk ya. Dan Lenny pun juga perlu program TR. Lenny dan suaminya ambil ya. Dan tanpa disengaja Betty lewat. Betty lewat di depan rumah Lenny dan saya masih lagi ngobrol sama Lenny. Dan Betty tanya, ngapain lu gitu kan? Itu kan lagi masa COVID ya waktu itu ya. Kok pergi-pergi ke rumah orang gitu ya. Bet, nanti aku terangin ke kamu ya. Nanti aku terangin ke kamu ya. Kayak Betty kan lagi mau pergi cepet-cepet. Oke, kata Betty. Datang aja, datang. Ya, aku datang ya. Ini di rumahnya dan dia pakai masker loh. Di rumahnya pun kita di rumah pun kita pakai masker ya pada saat itu ya. Nah, jadi Betty itu mendengarkan ya.
dan to my surprise ya, saya tuh bahkan nggak mikir kalau Betty itu harus ambil ya, cuman ya udahlah, saya pikir nggak ada salahnya, Betty udah tertarik gitu pengen dengerin, ya udah aku datang. Ternyata Betty ambil karena beliau mempunyai kolesterol 300 ya, 290, dan itu sampai udah selesai program itu udah normal. Kenapa? Padahal beliau tidak minum obat kolesterol, teman-teman ya. Hanya program 3 bulan TR90 ya. Dan saya itu happy banget. 4 kilo yang dia turun itu sebetulnya eh, tidak terlalu besar, artinya dibandingkan dengan kolesterolnya yang membaik ya. Jadi siapapun itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu siapa yang butuh. Jangan pernah kita pikir, ah dia kurus, nggak usah tawarin dia. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Nah, ini ya, saya mau ajarin juga sedikit hari ini. Kalau saya juga pernah nih datang nih ke acara arisan ya. Waktu itu arisannya di Kelapa Gading ya, di Kelapa Gading. Jadi salah satu, ini juga di awal-awal ya, di awal-awal. Kalau nggak salah saya juga ini nggak ditemenin sama upline. Jadi saya tuh punya satu customer yang beliau kayaknya tertarik pengen jalanin New Skin ya. Akhirnya beliau bilang, oh ya udah, kita ajak teman-teman aku ya. Nah, dia punya geng arisan ini. Kita makan di satu tempat ya, yang punya itu ibu yang pakai baju merah ya, yang rambutnya cetar itu ya. Itu beliau yang mempunyai tempat makan ini, dan semuanya saya scan, teman-teman. Saya scan, saya omron ya, teman-teman. Tapi hasilnya apa? Zong ya. Bener ya, itu upline saya udah bilangin ya, Cilatina udah bilang, kayaknya sih ini kayaknya nggak bisa sih biasanya kalau rame-rame kayak gitu. Tapi kalau lu mau coba ya nggak apa-apa. Aku lupa waktu itu ditemenin atau enggak ya. Tapi aku tuh ya udahlah, karena temanku pengen kita scan teman-temannya, ya udah nggak ada salahnya. Nah, ternyata ini kesalahan ya. Jadi jangan pernah scan atau berusaha mau OPP sekelompok orang, karena ada satu cumi-cumi, ada satu yang pernah gagal ya. Di sini yang ibu yang pakai baju merah itu ya, semuanya jadi bubar ya, teman-teman ya. Jadi ini pengalaman pertama, dan ini berkesan banget. Dan ini juga udah nggak saya ulangin lagi. Ya, intinya pada waktu kita menjalankan New Skin ya, kalau di kantor ada SOP ya, ada bos yang kasih tahu kita. Di sini juga kita ada loh, seseorang yang bukan bos ya, seorang yang partner, yang adalah working upline kita, yang akan kasih tahu kita do's and don'ts. Jadi hal-hal kecil itu didengerin, teman-teman, karena mereka udah duluan di sini gitu ya, udah duluan, dan mereka tuh udah tahu gitu loh, apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Kalau memang kita masih bandel, ya rasakan akibatnya ya. Rasakan akibatnya sendiri, ini akan terjadi. Tapi saya nggak nyesel, ini semua bagian dari proses. Kegagalan jatuh bangun itu adalah bagian dari proses. Jadi sukses itu bukan akhir ya, sukses itu is a process. Nah, setelah saya langsing ya, teman-teman ya, lihat nggak saya yang sebelah kanan itu yang pakai baju garis-garis ya, saya selangsing itu, teman-teman ya. Dan saya mulai perhatian dengan wajah ya, dengan penampilan wajah. Yang tadinya saya, seperti saya bilang, saya tidak begitu memperhatikan. Saya nggak pakai skincare yang mahal. Saya ada waktu itu facial ya, facial sebulan sekali saya ada. Tapi saya bukan tipe yang dandan gitu ya, bukan tipe yang pakai SK tuh, pakai merek-merek mahal gitu, enggak ya. Tapi saya mulai memperhatikan wajah saya gitu ya, dan ternyata New Skin juga menyediakan produk untuk kecantikan. Jadi saya happy ya, udah dapat transformasi secara badan gitu ya, terus dapat transformasi secara wajah ya. Dan saya di sini juga akhirnya sharing ke teman-teman ya, kita bikin spa day gitu ya. Senang banget, dan beberapa kali sebetulnya lebih dari yang saya kasih lihat fotonya ini, cuman ini awal-awal ya, di awal-awal saya melakukan ini. Dan yang berdiri ini juga sebetulnya seorang apa ya, customer yang udah jadi downline, yang juga akhirnya menjalankan ini ya. Jadi dia yang sharing, saya yang liatin ya pada saat itu ya. Nah, seneng banget kan jalanin ini kan. Ada pelangsingannya, ada buat kecantikannya gitu ya. Kalau saya seneng banget ya. Nah, bayangkan ya, kalau sekarang hari ini teman-teman bersyukur ya, ada Zoom, wake up call, ada offline meeting ya, Monday system meeting, ada yang hari Sabtu setiap bulan, ada LTS convention. Pada waktu itu meeting diadakan secara online, dan ini saya di apartemen saya yang kecil ya, di apartemen saya yang kecil ini
eh, kita mengikuti online online Zoom ya. Berawal dari sini ya teman-teman ya. Jadi apa ya, tidak ada yang mustahil ya, dari yang kecil, dari yang cuma satu dua orang ya, bisa bisa menjadi besar ya, karena ini memang bisnis bisnis jaringan ya. Jadi semuanya itu ada humble beginningnya ya, semuanya itu ada berproses dari awal, dari bawah ya. Dan ini walaupun online, tapi kita dapat banget gitu ya, karena kita benar-benar pakai hati ya. Kita benar-benar pengen sukses ya, kita sekelompok orang yang benar-benar pengen sukses. Ini semuanya ibu rumah tangga by the way, yang sebelah kanan memang pengusaha dan upline saya juga sebetulnya dulunya pengusaha ya. Tapi kita semua sekarang jadi pengusaha New Skin ya, karena kita mau ya apa ya, keluar dari comfort zone. Kita mau benar-benar pakai potensi kita. Sebetulnya potensi kita tuh masih banyak banget loh. Tapi kita kenapa ya? Kayaknya kok udah nyaman jadi ibu rumah tangga gitu ya, antar jemput anak gitu ya. Yang buat saya itu akhirnya saya sadar bukan saya banget gitu ya. Saya nggak boleh seperti ini karena saya nggak menjadi contoh buat anak saya. Saya tidak menjadi kebanggaan buat orang tua saya. Jadi hidup tuh kayak nggak ada tujuan ya, cuma jadi ibu rumah tangga. Bukannya ibu rumah tangga sesuatu yang jelek ya, tapi kalau misalnya bisa sambil ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, sambil kerja, why not ya? Ini yang saya lakukan. Nah, LTS pun diadakan secara online. Waktu itu kita sampai sewa tempat ya, sewa ruangan ya. Kita mengadakan LTS ini dan kita nggak pernah apa ya, patah semangat ya. Kita tetap mencari cara gimana kita bisa ke sistem karena kita nggak jalan sendirian ya. Kalau kita punya warung ya, buka warung ya, yang kayak tadi ya, mungkin saya akan sendirian gitu ya. Saya tadi buka PO ya, saya bleeding-bleeding sendirian ya, cari suppliernya di mana gitu ya, terus pengiriman semua saya ngurus, cari bahan baku saya ngurus, masaknya saya ngurus gitu ya, mikirin menunya apa, mikirin pemasaran seperti apa, semua saya yang urus. Tapi di New Skin kita hanya berpartner dan kita hanya sharing aja. Kita hanya pindahin produknya dari New Skin itu ke customer gitu ya. Kita hanya melakukan bagian kita which is sharing gitu. Jadi udah disiapin gitu sama New Skin dan udah disiapin sama ST meeting-meeting seperti ini teman-teman ya, yang membuat kita makin pinter, yang membuat kita nggak salah-salah jalan gitu ya, nggak bleeding-bleeding gitu ya. Jadi eh, memang harus teman-teman harus mendekat pada sistem, harus ke sistem, harus ikut meeting, datang ke meeting. Saya itu orang yang sangat apa ya, happy kalau bisa datang ya, karena dapetnya beda banget. Pada saat kita datang, kita bertemu dengan teman-teman, kita makin semangat ya, apalagi lihat sharer di depan kita, lihat speaker di depan kita dengan api-apinya gitu ya. Kita kecipratan gitu ya, dibandingin hanya cuma lihat dari laptop gitu ya. Jadi teman-teman yang belum pernah datang, coba datang ya. ST itu punya satu tempat meeting place di NDC itu yang luar biasa dan itu diperuntukkan bagi siapa aja yang mau join, boleh join. Dan itu saya bersyukur banget ya ada di sistem ST ini ya karena mereka benar-benar ngadain apapun yang mereka bisa lakukan untuk kesuksesan kita. Nah, teman-teman, dari perjalanan saya ya di masa COVID ya, yang susah-susah itu ya, yang mesti ketemu orang tuh pakai masker ya, nggak mudah kan bikin janji ya ketemu orang ya. Tapi akhirnya saya mencapai sukses Summit New Skin ke Melbourne di tahun 2023. Ini benar-benar puncak dari pencapaian saya pada waktu itu. Dan saya pertama kali ya bisa bawa mami saya jalan-jalan ke luar negeri. Jadi waktu saya menjadi ibu rumah tangga dan saya punya kehidupan yang nyaman tuh saya nggak pernah loh bawa mami saya ke luar negeri ya. Waktu di sini saya bisa bawa mami saya dan saya mensyukuri banget ya. Dan New Skin itu benar-benar kasih kita yang terbaik. Oke, saya mainkan videonya. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. If you're in the mood, we can... Ya, oke teman-teman. Jadi
Memory of a lifetime ya. Benar-benar happy-nya dapet ya, happy-nya dapet, berbeda banget ya pergi-pergi dengan teman-teman ya, berbeda banget dengan pergi dengan keluarga. Dan di sini nggak usah mikirin budget ya teman-teman ya, nggak ada budget, semuanya dikasih yang the best ya. Kita naik tadi paving paving Billy Train itu semua di book sama New Skin ya, semua di book sehingga itu yang naik itu semua ST ya, semua orang-orang ST. Kita dapat hotel yang berbintang 6 teman-teman ya. Jadi enggak abal-abal ya kalau New Skin ya. Itu benar-benar happy banget. Kita benar-benar di-service, di-provide dengan segala sesuatu yang baik, dengan makanan yang baik, acaranya luar biasa gitu ya. Setiap kita mengadakan acara di satu tempat ya, ngebayang nggak? eh Napa Valley ya. Waktu itu kita ke satu satu apa kebun anggur ya. Itu kebunnya itu semua kita book untuk New Skin dan kita mengadakan piknik hari itu seharian ya. Itu all you can eat food ya, yang free flow wine ya, cheese, chocolate, ice cream, you name it gitu ya, ada di situ. Dan itu semuanya kualitasnya yang super banget. Terus ada performance, ada games, ada segala macam games, ada pokoknya kita have fun. Itu sesuatu yang saya belum pernah ya di dalam suasana seperti itu ya. Next time mungkin saya kasih videonya ya. Itu benar-benar luar biasa feelingnya teman-teman ya. Kita berada di satu tempat bareng-bareng sama teman-teman kita, sama keluarga yang kita sayangin. Dan itu kita enjoy ya hari itu ya, benar-benar nikmatin apa yang Nuskin udah kasih ya. Dengan fasilitas yang the best, dengan ya perasaan yang luar biasa karena memang pencapaian ya. Apa yang udah kita yang kerja keras kita itu terbayar. Ada hasil dari kerja keras kita. Sorry. Oke. Nah, tadi saya bilang ya, ST itu luar biasa ya. ST memberikan kita training, memberikan kita meeting-meeting yang kita bisa datang ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Dan ini ST Convention yang sudah diadakan selama 24 tahun. Yes, 24 tahun tanpa gagal. Mereka tiap tahun adain ini buat kita ya. Di Kuala Lumpur, teman-teman harus datang. Ini ST Convention saya yang kedua, yang kemarin ini baru Oktober kemarin. Dan saya bersyukur banget ada di lingkungan ini. Lihat wajah-wajahnya happy semua kan ya. Kita bertemu dengan para COI ya. Kita bertemu dengan para miliuner, para orang-orang yang sudah di puncak sana gitu ya. Kita belajar, kita happy ya, kita enjoy gitu ya. Itu benar-benar sesuatu yang saya nanti-nantikan setiap tahun ya. Tapi memang untuk ke sana itu kan kita harus apa ya? Kita harus kerja dulu nih setahun ya. Kita harus kerja dulu berjuang gitu ya. Kita harus masuk ke kelas yang namanya MVP ya. Kita harus fight buat kita punya EBP ya. Harus ada pencapaian title yang harus kita capai untuk kita bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan ini saya pernah dengar ya, dan saya hampir yakin ya, saya yakin ya, ini di New Skin satu-satunya grup yang mengadakan convention seperti ini setiap tahunnya itu hanya success together. Jadi teman-teman nggak berada di grup yang salah, di tim yang salah, teman-teman udah berada di platform yang benar, di tim yang benar. Hanya teman-teman harus kerja, teman-teman harus percaya kalau ini bisa dicapai semua. Teman-teman kerjain, teman-teman pasti akan mencapai. Nah, di meeting-meeting seperti ini ya teman-teman ya, akhirnya saya melihat ya, ini para milionernya ST loh teman-teman. Bukan New Skin ya, New Skin itu kan dunia ya, ini ST ya. ST itu ada di Southeast Asia, tapi itu sebetulnya grupnya ada di seluruh dunia ya. Kita bisa joinin siapa aja kok di belahan dunia ini. Tapi ini baru mungkin belum semuanya datang hari ini ya, tapi kita punya sebanyak ini. Orang-orang yang sudah mencapai 1 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, 20 juta dolar. Jadi ada loh buktinya di depan mata kita loh teman-teman. Dan itu ini yang memberi saya kekuatan, ini yang memberi saya semangat. Setiap kali saya datang, saya melihat orang-orang ini dan saya memvisualisasikan diri saya akan ada di sana suatu hari. Teman-teman mau nggak? Teman-teman bisa nggak visualisasikan teman-teman akan ada di Millionaire Night ini? Teman-teman ada berdiri di sana suatu hari. Teman-teman harus melakukan itu karena dream do come true ya. Dream itu asal dikerjakan, asal dilakukan, kita fight buat our dream, kita pasti akan kesampaian. Seperti orang-orang ini semua juga background-nya nggak ada yang sama ya. Bukan semuanya orang hebat, ada juga orang-orang yang pekerja-pekerja kasar ya.
ada juga yang profesional, dokter ya, ilmuwan ya, ada juga yang pedagang, pengusaha, pebisnis yang sudah sukses teman-teman dan mereka akhirnya milih ke platform ini ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi teman-teman lihat, ini bisnis jaringan dan ini ada passive exponential income yang tidak akan stop ya, akan berkelanjutan sampai kapanpun teman-teman mau, itu terserah teman-teman. Jadi mulai hari ini mungkin udah bisa memvisualisasikan diri teman-teman kalau suatu saat teman-teman akan menjadi COE ya, dan teman-teman harus fight ya. Tanya teman-teman yang mengajak teman-teman ke sini, bagaimana caranya? Saya mau kualifikasi ini, saya mau jadi COE, bagaimana caranya? Nah, ini baru diadakan Rabu kemarin ya teman-teman ya. Saya ada di antara ini. Ini adalah training consultant TR90. Jadi ST itu luar biasa ya, nggak berhenti-berhentinya loh, ngajarin kita, memberikan kita training, memberikan kita meeting, supaya kita jadi consultant yang trim and fit, seperti title-nya TFV ya, TAF ya, TAF ya, trim and fit. Kita harus trim and fit, kita sendiri pun harus fit, kita sendiri pun harus dibekali lagi dengan ilmu-ilmu, dengan pendidikan ya. Feelingnya saya, kemarin saya ditanya feelingnya saya tuh luar biasa banget teman-teman. Saya tuh kayak the chosen one ya. Saya satu dari sekian banyak orang yang bisa beruntung bisa ada di sini ya. Dan saya bisa bukan saya aja yang mendapatkan kesehatan, tapi saya bisa membantu teman-teman saya yang lain untuk mendapatkan kesehatan. Dan ini ilmunya udah lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman fight untuk teman-teman bisa dapetin ini tahun depan. Ini diadakan mungkin akan rutin setiap tahun ya. Jadi ada sempat beberapa tahun nggak diadakan kalau nggak salah dengar. Jadi ini baru diadakan lagi dan saya bersyukur banget kali ini saya bisa ikut. Dan itu dapetnya banyak banget teman-teman ya. Jadi sesuatu mungkin yang nggak bisa dibahas di wake up call gitu ya, nggak dibahas di TAF, di Monday System Meeting, tapi di sini kita diajarin untuk one step ahead ya, menjadi konsultan yang lebih handal lagi, yang nggak biasa-biasa aja. Nah, ini kalau teman-teman kenalin teman-teman dari Wake Up Call ya, ada Kak Helen, Prisil, Vera, Cilatina, Eli, Agnes, Shirley ya, Cucing, Upik. Ya, jadi happy banget ya ketemu sama teman-teman di Wake Up Call di sana ya. Oke, ini sebentar lagi udah terakhir ya. Slide saya yang terakhir seperti yang saya bilang. em, Hari ini akan santai. Saya cuma sharing-sharing foto aja. Jadi emang ya jalanin Newskin ya seperti ini teman-teman gitu ya. Apa yang saya sharingkan, nggak ada yang rumit, nggak ada yang ngejelimet ya. Kita ada meeting karena kita memang perlu meeting, kita harus align dengan upline karena memang upline itu working upline itu yang tahu, yang they have been there gitu ya, mereka udah tahu, udah ngalamin kejeblosnya, udah ngalamin pahit-pahitnya, bleeding-bleedingnya gitu ya. Kalau kita nggak mau ngulang-ngulang itu lagi, kita nanya mereka gimana caranya. Setiap kali kita tanya apapun itu ya, kita harus berkomunikasi ya, komunikasi aja sama sama orang-orang yang mengajak teman-teman gitu ya. Gimana caranya? Jangan pernah stop berkomunikasi, jangan merasa kita udah pinter, kita udah hebat, I know everything already ya. Kosongin gelas lagi. Buat saya, Newskin itu adalah benar-benar hadiah ya. Ngebayang kalau saya waktu itu newly divorced ya, saya baru bercerai, mencari-cari peluang ya, mau ngerjain apa. Kalau saya memasak ya, ngebayang saya nggak akan punya kesehatan seperti saya sekarang ini. Saya nggak mungkin wajah saya juga nggak secerah ini gitu ya, pasti banyak flek gitu ya. Terus saya pakai dasteran, cempolan gitu ya. Tapi hari-hari ini saya merasakan kesehatan yang luar biasa ya. Bahkan saya berasa lebih fit daripada sebelumnya, daripada sebelum saya berumur 50 gitu ya. Saya tuh sekarang benar-benar merasakan apa badan yang fit banget gitu ya, kehidupan yang luar biasa yang sudah Newskin kasih buat saya. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa kasih yang terbaik buat orang tua saya, buat anak-anak saya. Dan saya tidak pernah akan meninggalkan Newskin ya, karena buat saya ini udah the best ya. Ini satu-satunya jalan buat saya untuk mencapai kesuksesan. Nah, kesuksesan itu memang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Artinya gini, why-nya teman-teman mungkin berbeda dengan saya. Pada saat ini why saya berbeda dengan why saya awal. Awal saya menjalankan ini saya memang mau mencari uang ya, mau mencari uang,
setelah beberapa tahun menjalanin, saya berubah-ubah. Ada kalanya saya ingin menolong orang ya, ada kalanya saya ingin menjadi contoh buat anak-anak saya, role model buat anak-anak saya. Kalau saya jadi mami yang cuma di ibu rumah tangga di rumah doang, nggak ada hasil, anak-anak saya mungkin akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi saya hari ini saya ada hasil dan saya fight gitu ya, dan anak-anak juga saya juga akan fight. Dan saya ya saya akan terus melakukan ini karena ya memang New Skill itu is the best. Saya akan kasih video terakhir saya ini. Tahun ini saya berkesempatan merayakan ulang tahun saya di Bali ya. Kalau dulu-dulu ya ibu rumah tangga ya mana bisa ya spontan. Ayo kita ke Bali gitu ya. Eh, Ya pasrah aja gitu ya mau suami mau traktir makan apa atau apa gitu ya. Tapi saya ini udah planning sendiri. Saya mau ajak ini anak-anak dan orang tua saya ke Bali. Kita lihat simak videonya. Acorda de manhã cedo, sol brilhando anunciando. Iya, teman-teman. Jadi hidup itu adalah pilihan ya. Teman-teman mau milih apa ya? Itu terserah teman-teman ya, teman-teman yang menjalani. Kita punya kehendak bebas ya. Tuhan menciptakan masing-masing manusia. Kita bisa pilih jalan hidup kita. Tapi buat saya yang terpenting adalah kebahagiaan di dalam mencapai kesuksesan. Jadi nggak cuma sukses doang, tapi harus kesuksesan yang menyeluruh, kesuksesan yang 360 derajat. Akhirnya ini saat saya terakhir. Terima kasih udah dengerin cerita saya. Semoga teman-teman terinspirasi ya. Dan jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan boleh tanya sama teman-teman yang mengajak teman-teman. Satukan hati, bersama kita sukses. Dadah.